alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, terkhusus yang sama kita muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Alwi Al-Atas, guru kami Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan Al-Haddad Al-Habib Reza Asyatiri, Ketua DKM Masjid Jami Al-I'tisam, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suma Nurdin SAG, Ketua Panitia Bapak Haji Ali Hamdan Safari, hadir tengah-tengah kita Ketua MUI Desa Dayeuh yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Badrussalam, yang baru saja menyampaikan banyak ilmu. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Dayeuh, Bapak Haji Jamhali BJ, kasepuhan kita Bapak Haji Dedi, Bapak Haji Iwan Rahdiawan, Ustadz Haji Mahmur, dan segenap para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap para jamaah dan terkhusus panitia penyelenggara peringatan Tabligh Akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444H, tanda kutip dengan momentum Isra Mi'raj. Semoga kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih beriman, bertakwa dan bermanfaat bagi sesama. Masjid Jami Al-I'tisam, KP titik Babakan RT titik 02 garis doyong 05 DS titik Dayeuh titik Cilengsi Strip Bogor, Cilengsi, 08 Februari 2023 M garis doyong 17 Rajab 1444. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dikasih oleh Allah sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dan kita kumpul hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Bu, Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi, anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ibu berantem sama suami tengah malam, gembol pakaian kabur dari rumah, berarti ibu lagi. Tetangga nanya, mau kemana teh? Mau Isra. Ibu, secara bahasa Isra itu perjalanan di waktu malam yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang singkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini kalau jalan normal bang, naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Tapi bagi Rasulullah sepertiga malam, Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Dari situ naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, dapat perintah sholat, kemudian balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram.
Ini kalau ukuran otak nggak nyambung. Bener Bu? Kenapa Bang? Karena Isra dan Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa halangin. Dari mana kita tahu? Ayatnya jelas. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Ukurannya apa Ustadz? Ukurannya iman. Bu, kalau ukuran otak mau beda Bang. Nih kita main otak-otakan nih. Nih kita main otak-otakan Bu. Nih ada anak kecil nih bocah. Tuh banyak. No bocah-bocah. Tuh bocah ada emaknya ada bapaknya enggak? Ada enggak Bang? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak, bener kan? Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener? Nabi Isa, tahu kan? Bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat Bang, Allah yang mau. Biar enggak punya suami, Siti Maryam wanita suci, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini Bang, bukan. Di sono di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi kali. Karena Isra Mi'raj ini Allah yang mau. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin Bu. Allah yang mau nih nggak ada yang bisa ngalangin Bang. Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Biar kata dijegal kunjungannya kemana aja tetap orang banyak. Nggak ada yang berani ngalangin. Biar dibully, dikatain, dihina, dibilang pembohong, dikatain HTI, dikatain si A, dikatain radikal, enggak, tetap aja orang banyak di mana-mana. Jadi kesono-sono saya Bang. Bu, jadi Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Pulang Isra Mi'raj Bang, kok nih pulang Isra Mi'raj Nabi nih pulang Isra Mi'raj Nabi pulang Isra Mi'raj. Iya nyaut apa gitu, Nabi. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat, riwayat menjelaskan 50 waktu. Pulang dan Ibu. Di jalan ketemu Bang sama Nabi Musa. Yang namanya satu profesi kongko. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener Mad. Ilo kan apa gocap? Ini kalau bahasa kita, Nabi Musa sampai kaget banget. Yang bener mah ilokan. Itu bahasa Mandarin Bu. Yang bener Nabi Musa 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan Nabi Muhammad. Umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu. Umatmu lain sama umat gua. Tuh kata Nabi Musa. Umat gua mau gede-gede, kokor-kokor, tinggi-tinggi, minumnya susu madu. Umat tuh gue liatin mah kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, kurus-kurus. Makanya genjer doang sama kangkung. Nggak bakal sanggup dah. Kalau menurut gue mah balik aja balik. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah suruh balik kok, minta kurangin. Dikurangin lah 5. Tinggal 45. Di jalanan ketemu Nabi Musa. Berapa Mat? Tinggal 45 Nabi Musa. Kebanyakan. Balik. Minta korting. Balik lagi Rasulullah. Nih perjuangan Nabi kita Bang. Mondar mandir. Yang tadinya 50 waktu tinggal 5 waktu. Udah tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Nabi Musa rada kepo.
Kan ditanya lagi, udah berapa rit mat? Gue lihat lu bolak-balik dari tadi. Tinggal 5 ini Nabi Musa 5. Masih kebanyakan 5. Umat lu gak bakal sanggup. Balik-balik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang muka gue mau ke tembok. Lo gue malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah. Gue bawa pulang gue rawatin. Jangankan yang 50 bu, yang 5 waktu aja bang. Kadang zohor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada kau masih ada Al-I'tisam udah ketinggalan jamaah, kita sholat di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-repek, nyari tiang buat pegangan. Empuk resebat lu. Nah, kalau langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, habis wudhu ayo neng sepetan neng suku vakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut po. Lakinya takbirullah wakbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Nah Fatihah cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah lakinya baca surahnya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru sama Habib, kalau dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah. Dia praktekin Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang ngerendang aja. Emang ujian berat bang, subuh yang mau rada berat emang po, subuh rada berat emang, subuh rada berat, subuh. Apalagi ujian berat buat laki-laki, abang-abang, wah udah subuh 3:30 bu, hujan gede, angin kencang, listrik mati, bini kutangnya deble. Ya ujian itu bang. Tapi kalau iman mantep, akidah kuat, lempar selimut, berangkat ke masjid Al-I'tisam, alhamdulillah, sholat. Makanya bu, Isra Mi'raj ukurannya iman. Makanya pulang Isra Mi'raj Nabi bengong di Masjidil Haram. Rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab, abu-abu yang lain tuh pada datang. Nabi ditanya, Muhammad dari mana? Saya habis Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke-7, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, Muhammad PA, stres loh. Ngomong yang bener, nggak percaya. Sekarang begini, lu angkat kaki lu yang sebelah. Nabi kita disuruh angkat sebelah. Diangkat sama Rasul. Bisa berdiri? Lo bisa. Sebelah lagi angkat, lah saya jatuh. Apa kata rombongan Abu Jahal? Segitu aja jatuh, bagaimana sampai ke langit ke-7? Bullshit, bohong, jangan didengerin. Pergi rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, ngadu kemana? Ngadu ke Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ngapa? Temen lu Nabi Muhammad udah PA. Ada apa ya? Katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, tembus langit ke-7. Siapa yang bilang? Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, saya Abu Bakar lebih dari itu percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Wah, bang, luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Maka bang, julukan Sayyidina Abu Bakar dapat julukan tuh As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Makanya As-Siddiq itu julukan. Ini kadang-kadang bila terawih salah bacanya. Al-Khalifatu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, PA itu salah. Bin Siddiq, Siddiq mana? Perintah sholat yang langsung diturunkan kepada Rasulullah langsung dari Allah. Apa itu sholat? Sholat itu bang, ayo kita ngaji dah. Ngaji dikit bu.
As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang sering minta, dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat itu doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Coba deh bang, minta kagak ngomong ribet kok. Anak kita minta nggak ngomong lagi, di depan bapaknya begini aja tangannya. Bapaknya bingung itu, motor apa peda. Minta nggak ngomong. Empok nih, ibu minta beli cincin nggak ngomong sama suami. Tahu-tahu nyolek, bang. Bang. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Meletuk ntar malam apa neng? Tuh minta kagak ngomong. Makanya sholat diajarin, ada tata caranya, rukun syaratnya diatur dalam fikih. Ini kadang-kadang orang ibadah nggak tahu ilmunya, cuma ikut-ikutan doang, nggak tahu dasarnya, ikut-ikutan, dan ujung-ujungnya nyalain orang. Dia yang paling benar, yang lain salah. Lihat masuk masjid, masuk musola, udah banyak ibu sholat nggak pakai ilmu. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Aduh bang, kok buat. Ada saya lihat, ada. Ada yang takbir keder, ada. Takbir keder, diulang sama diulang kemarin. Kalau sedekap ditaruh di atas dada begini, tinggi kayak orang ampek. Sholat kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Kata dia biar rapet kelingking kita diinjek-injek sama dia, supaya setan gak masuk bang. Wah pinteran setan sama lu. Dari kelingking gak masuk, dari selangkangan lolos. Ada aturan semua pak, di fikih diajarin nih bu. Kita kalau ngaji fikih yang bener sedekap aja ada aturannya. Apa kata fikih? Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap tuh naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih-lebih. Perempuan nih ibu sholat kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Ya kegencet. Kesian lato-latonya. Lah, nggak enak ya bang ya, giel. Sesuatu yang ganjel lah. Ada aturannya. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Nah kalau ada angin dari bawah, sriwing. Adem. Ada aturannya semua. Makanya kita pentingnya ilmu begitu, ilmu bikin hidup mudah. Ini kadang-kadang aneh. Saya pernah kok pengalaman nih bang, pengalaman. Saya lagi sembahyang, kelar sembahyang dia tegur, bang tadi abang sholat saya liatin baca usoli, saya dengerin. Emang apa pak? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, dalam hati saya ini orang ngajakin berantem. Nah baca usoli dibilang haram, di mana haramnya? Kita mau sholat nih bang, ngadep kiblat bu. Sebelum takbir kan ngucapin usoli, bener kan? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan kita angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, barengin di hati ngomong sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh, bagaimana? Yang nggak boleh, abis baca
usolinya habis takbir, itu yang agak boleh. Habis takbir baru baca usoli, Allahu Akbar, usoli fadil maghrib. Lah udah takbir baca usoli. Pak Ustadz nggak baca usoli bagaimana? Ya nggak ngapa-ngapa, kita nggak ngelafazin usoli juga nggak ngapa-ngapa, karena baca usoli, lafaz usoli itu bukan rukun dalam sholat. Waktu maghrib udah kepepet, umpama takbir aja langsung Allah, ngadep kiblat tuh Allah, barengin niat di hati, Allahu Akbar, sah. Kenapa? Nggak baca usoli nggak ngapa-ngapa. Bahkan sebelum takbir nih, kalau menurut saya sebelum takbir kita sholat yang ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sembahyang nih ngadep kiblat nih, ya enggak, sebelum takbir nyanyi kok. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu baru takbir Allah, niatin bareng ini hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya satu, apa? Di mana otak lu? Masa mau sembahyang nyanyi, Paul? Otak lu di mana? Ini kan ada aturan secara fikih, ya sah saja orang nyanyinya sebelum takbir. Maka kita kepengen ilmu biar dapat. Ilmu banyak salah naruh, diomelin. Wah. Ilmu banyak nih bang, salah naro, diomelin po. Tadi kori kita suaranya enak, bener kan? Kenapa? Karena ada ilmunya baca Quran, kiroatnya bagus, pakai lagu nahawan, bayati, sika, soba, jiharka. Bahkan Rasulullah nyuruh nawiru buyutakum ya bisolati wa tilawatil Quran, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi baca Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh, kori baca begitu, ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat bang, nggak boleh kori bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang kori internasional, sholat jadi imam, wah takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam lo. Lah kalau dan makmum. Itu orang punya ilmu salah naro, biar kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam sholat bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murotal kan enak tuh baru. Ini makanya pentingnya kita ngaji, begitu iman biar meningkat, po. Ngaji. Kan kalau kita ngaji tahu hukum bang, hukum Islam gampang sebenarnya po, gampang sebenarnya, cuman jangan digampang-gampangin. Nih kalau kita ngaji fikih nih, coba dah kita ngaji fikih nih, kita ngaji fikih nih, kita ngaji fikih po. Saya mau nanya mampok kan yang doyan ngaji nih, bapak-bapak mah rada-rada, dia bagen. Mama kan pengajiannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum pengajian gabungan, PKK, BKMT, loh, bener kan? Makanya seragamnya banyak nih bang. Pengajiannya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po. Nggak apa-apa. Mimpo nih tanya, Bu, air kencing najis nggak? Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air kencing najis nggak bu? Air sperma? Air kencing menurut ilmu fikih hukumnya najis. Air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing. Terima pakai iman.
Akal main, yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau yang sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main tuh Bu, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andai saja Bu, setiap kita habis kencing Bang, diwajibin mandi hadas besar. Kita sehari semalam 10 kali kencing, ayo. Oh, berarti 10 kali mandi. Kira-kira ampek, pilek, meriang apa kalau kita? Apalagi musim hujan, beser gitu, habis beser mandi doang. Pilek. Tapi kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma tidak tiap hari, tidak tiap waktu, tidak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 5 kali 6 kali nggak masalah. Agak capek begituan. Gua pikiran harus fokus, gua tenaga harus full, mata meremelik, kaki pada kiting, gua saraf-saraf pada tegang langsung kendor. Ya Po, capek lelah disiram pakai air, saraf-saraf seger lagi. Jangankan begitu Anda kita blaem-blaem. Bapak kerja Pak, berangkat pagi jam 6 pulang jam 7 sore, jam 5 sore, kan capek, gerah ya Bu. Mandi seger banget pulang kerja, apalagi yang begitu. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin Bu. Makanya kita ngaji. Orang kalau ngaji kan enak, dapat ilmu dapat, ibadah jadi bener. Emak-emak yang paling getol Bang, di mana-mana. Makanya yang paling banyak ngajian emak-emak. Paling getol dah ngajinya dia. Jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe. Masuk majelis taklim, speaker dihidupin, mic dia colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian Marhamah, Rodia, Komaria, Minah, ngaji Saroh, lu jangan lupa. You panggilin teman-temannya. Sebelum datang temen aja isi selawatan, bener kan Po ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mama adinul lana wal hakulana. Temennya nyampe, assalamualaikum, salam, duduk Ji sana pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum, Po Haji gelar ambal Po baru saja situ. Wal adlu lana wal. Wah, berhenti selawatannya, orang temennya beri salam. Itu kalau di Mesir selawatan itu nggak begitu Bang. Oh di Mesir itu selawatan itu buat yel-yel tentara perang. Bacanya nggak begitu. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Semangat jadinya. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal haqulana. Dan nenek dibawa kipas angin kleker-kleker. Nah kalau di sana memang buat perang yel-yel tuh para tentara. Jangankan gituan kok, kita umroh nih, pergi haji umroh dah, lihat orang-orang Arab sana, wah kok baca talbiyah aja, wah kencang banget ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Mau begitu. Lah pindah ke Indonesia lain. Labbaik Allahumma labbaik. Baik, orang dikejar nangis semua. Beda. Gimana kalau mau ngantuk? Kita ngaji, ilmu ada, ibadah benar. Maka Isra dan Mi'raj ini kan, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Yang belum doyan jamaah ke Masjid Al-I'tisam, bapak-bapaknya wah ayo bis Isra Mi'raj, jamaahnya. Saya yakin penuh nih sholat nih jamaah di sini. Cakep masjid kita, gede, mantap, keren. Saya yakin jamaahnya penuh di sini kalau sholat, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Wah udah jam 3, setengah 4 udah nggak bisa masuk ke masjid.
Masih dikunci. Biarin bang, tetangga baru doyan ke masjid, jangan diomong-omongin. Orang baru doyan, antepin aja. Ini kadang usil banget mulut, tumben bang ke masjid. Biasanya kabur. Biarin, orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak masalah, baru belajar. Zohor 2:30 boleh. Asar 5:30 tancap terus. Orang baru belajar. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab pertengahan, Bu. Rajab itu bang Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Kenapa? Ini bulan dalam rangka litat hiril badan, sucikan badan kita. Artinya bulan Rajab, bulan perdamaian, jangan ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Kenapa? Karena kita mau masuk bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Dalam rangka apa bulan Sya'ban? Litat hiril qalbi, mensucikan hati kita. Hati biar bersih dari penyakit-penyakit hati. Kenapa kita bersihin hati kita di bulan Sya'ban? Karena mau masuk bulan yang suci, Ramadan. Dalam rangka apa bulan Ramadan? Litat hiril ruh, mensucikan ruh kita. Agar apa? Jiwa kita bersih, sehingga 3 bulan persiapan mendapatkan Idul Fitri itu, dengan bulan Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita bersih, keluar Ramadan kita kembali kepada kesucian, maka disebut Idul Fitri. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Persiapan 3 bulan bang, pengen dapetin Idul Fitri. Makanya keluar Idul Fitri kita kayak bayi, nggak punya dosa. Dosa sama Allah kita lembur bulan Ramadan, dosa di bulan Sya'ban kita lembur, minta maaf sesama kita, silaturahim di antara kita. Kalau sudah saling maaf, bulan Ramadan selesai, dapatlah kita titel seperti bayi yang baru lahir, dosanya nggak ada. Makanya bayi dosanya nggak ada kok, bayi dosanya nggak ada. Bayi orok, kena orok. Lihat orok, dosanya nggak ada. Makanya kita cium kapan aja enak, bayi. Siang, malam, sore, tengah hari kita cium enak lah, orang nggak ada dosanya. Mulutnya kita cium masih wangi, lebay. Coba tengah hari nyium aki-aki. Oh beda bang, bau tembakau. Makanya bayi nggak ada dosanya, rezekinya lancar, orang kagak ada dosanya. Lihat bayi gak ada dosanya lancar apa? Ada yang datang nengokin, tetangga bawain baby set, bawain bedak Hasen, bedak Johnson, bedak sweet sal, apalagi tuh bedak banyak dah tuh purol. Ada bedak purol, ya po, herosin. Ini po, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal bayinya belum ada giginya. Rengginang nggak kemakan kan sama bayi. Yang makan siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Oleh ngomongin rengginang, po. Ya, empok ngaji lama-lama. Capek doang saya nerangin. Kan lagi ngomongin rengginang ini, po. Bayi kagak bisa makan lah, orang giginya nggak ada. Kan yang makan emaknya. Emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Wah, kan tadi bayi udah dosanya saya bilang. Itu dosa sama gigi dah. Ya Allah, ini persiapin dari sekarang. Apa yang kita ambil Isra Mi'raj bang, pelajaran dalam sholat kita ambil. Yuk kita tengok. Nyok kita tengok. Nyok. Ada susu, minum dulu. Karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki, wah, 50 tahun masih nyusu. Makanya lihat aki-aki pada metik.
Nggak ada giginya. Ya sering ngencot susu. Saya minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis-manis, mereda encer aja nih bocah bikin. Wah, ada semutnya lagi. Dia deh. Ada tutupnya kali tadi ya. Jangan boleh ngocakin di kalengan lain. Nah, ini ada encer. Jadi kayak air tajin. Aduh. Wah, ada pokari nih. Tahu aja kayak kalau saya kekurangan ion. Ya, Bu. Lagian salah ngundang Ustadz ini. Panitia. Orang Ustadz PA diundang. Mana pisang kok? Waduh, pisang kan yang enak tengahnya. Pinggirnya jangan dah. Kulit. Ya Allah. Nih, apa yang kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj? Ayo kita ambil pelajaran sholat. Sholat kok. Sholat mengajarkan kita agar hidup apa? Hidup disiplin. Disiplin apa Ustaz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Ustaz, saya mau sholat Johor jam 10 boleh? Orang belum waktunya. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 ya biar pahalanya banyak kan jadi 6. Disiplin waktu. Kenapa? Karena ibadah yang kita laksanain setiap hari itu Bang, siang malam kita ibadah, muaranya disiplin. Islam itu muaranya disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi terakhir titik. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya kok. Ustadz itu yang ngaku nabi jenggotnya sedada, bodoh matan. Mau sorbannya nyengser, udang-udangnya kayak ban Vespa kayak. Jubahnya kayak Batman. Kalau dia ngaku nabi, wajib kita nggak percaya. Bener? Harga mati, titik. Tuh, disiplin akidah. Yang kedua, sholat, disiplin waktu. Diajarkan kita berdisiplin waktu. Kenapa? Karena waktu itu Masya Allah, Allah sampai bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Apa semuanya merugi? Enggak. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang senantiasa menasihati dalam kebaikan, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam keadaan sabar. Bu, waktu kita Bang manfaatin, karena waktu itu cepet banget buat kita kok. Ya Allah, itu bocah kemarin masih anak-anak, sekarang udah gendong anak. Waktu begitu cepet datang buat kita. Kemarin baru hari Kemis, ini udah Kemis lagi ya Bu. Begitulah waktu. Makanya kita manfaatin waktunya Allah kasih. Kenapa? Karena kita nggak bakal kekal. Kita akan habis waktu kita. Kapan? Sampai datangnya kematian. Nih semuanya calon-calon jenazah. Emang kagak mau matiin semua. Mati po. Matilah. Makanya umur kita nggak tahu. Makanya engkong orang tua dulu tuh aki-aki ngomong, Tom, lu jangan sombong manusia ya. Jadi orang tuh jangan sombong. Umur kita tuh manusia nggak banyak. Umur kita manusia cuma 7 tuh kata engkong. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Kalau nggak Rebo ya Kemis. Iya juga aki-aki ngomongnya ya. Kenapa? Karena yang lebih dekat sama kita kematian. Napas kita keluar nih po, nggak masuk lagi, habis. Bener? Ya semua kita jalan-jalan jenazah. Jangan kita ngerasa muda, jangan. Ustaz saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak po, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Mana?
Oh, iya. Oh, bebe. Yang ngayap-ngayap banyak penculikan. Banyak nih Bu, ngeri Bu, anak-anak kita lagi diculik-culikin mulu nih. Saya beritanya banyak tuh ya. Bapak-bapak juga jangan ngayap tengah malam Pak. Banyak penculikan bapak-bapak yang udah nggak produktif. Culik ntar organnya diambil tuh, bijinya diambil bijinya. Dibikinin lato-lato. Bu, disiplin kita, waktu kita nih semuanya kan calon-calon jenazah. Ustaz saya masih muda ini jauh sama mati. Kagak, mati mengacap po. Kadang-kadang yang muda berangkat duluan. Nike Ardila, cantik terkenal artis mati bang. Sampai sekarang. Bener teh. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury kan masih berperawan. Mati. Mubazir tuh orang. Perawan mati. Haji Mas Said kenal kok. Haji Mas Said bang, lakinya Angelina Sondak. Ganteng keren, 40 tahun kena jantung. Olga Saputra 32. Ade Nandung artis badannya gede gemuk 38 mati. Nyusul temennya Budi Anduk 40 tahun Budi Anduk kok mati. Ricky Jo penyiar bola 40 bang mati. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Ganteng keren po, 40 tahun bang. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar gampang gitu ngitungin masa idahnya BCL. Saya keduluan sama Ariel. Masih pada muda. Kenal Jupe? Julia Perez 37 bang. Ramai infotainment nayangin. Ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup. Ih, pikirannya najong sono aja. Beban hidup bang, dia berat. Kan pacaran sama Gaston dihianatin mulu dia. Uje, kenal Uje? Sahabat saya bang, Allah yarham. Ustadz Jepri Al-Bukhari 40 tahun 3 hari. Baru ulang tahun 3 hari bang. Naik motor Ninja 650 cc di Pondok Indah. Nabrak pohon palem. Palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati kok. Pala, maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang, kok pikiran lu kesana aja, pala komang-komang. Kotak-kotak nongol palanya tuh dia. Luar biasa, kita nggak tahu bang, gemuk mati kurus. Yang rasa gemuk lah. Ustaz, saya gemuk ini jauh mati sehat bang. Enggak. Kata dokter orang gemuk cepet mati kok. Kata dokter ini mah. Saya nanya kok bisa begitu dok? Iya Pak Ustaz, dia kan kalau lari napasnya ngos-ngosan. Gak ada tempat buat napas, makanya dia cepet mati. Yang kurus girang ini dok saya. Yang kurus juga ada, cepet mati Ustaz. Lah kok cepet mati? Iyalah kurang gizi. Mati juga ternyata. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin. Jangan ngerasa kaya. Pak Harto aja duitnya banyak mati kok. Duitnya banyak Pak Harto, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 yang rawat. Itu dokter 40 bang, agak sanggup nahan-nahanin Israel. Lah, Pak Harto aja yang dokternya 40 mati. Apalagi kita yang tibang dirawatin dukun doang sih. Lebih mati lagi. Nih kita diajarkan disiplin waktu dengan apa? Melalui sholat. Agar kita selalu ingat setiap waktu 5 kali kita setoran sehari semalam, bener bu?
Nggak banyak Allah minta, siapkan dikit waktu kamu. 5 menit aja kita zuhur, 5 menit asar, 5 menit. Ya Bu, itu juga udah bagus banget. Ya Bu, ini kita cuma Allah nggak pengen butuh apa-apa Bang. Butuh kita yang butuh Allah. Kita yang butuh sholat. Kalau kita butuh sholat, insya Allah jadi kebutuhan dan selalu perlu untuk melaksanakan ibadah sholat. Yuk sholat ngajarin disiplin waktu. Apalagi ya disiplin ngajarin buat kita? Puasa. Puasa disiplin tuh ngajarin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Bener kan? Nih bulan Rajab kita dianjurin banyak puasa sunnah. Latihan buat apa? Buat Ramadan biar nggak kaget lagi. Lah kalau puasa kalau latihan lagi buat. Ada orang kampung saya Bang, puasa mana galak kok bininya. Bininya galak, dia kepaksa puasanya. Baru 1 hari puasa jam 3 sore udah oleng. Orang nggak biasa puasa. Matanya udah putih semua. Yang hitam pinggiran doang. Bu, kalau jam 3 udah oleng, dia aus lapar, datang ke dapur di jalan, niat sunlight kayak sirup marjan, matanya bererengan udah. Di pinggiran pintu ada kecoa, dia kata korma. Puasa tuh disiplin Bang, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Besok dikit lagi dalam hitungan bulan kita masuk bulan Ramadan. Siang hari tempe lah haram, bener kan? Es buah haram siang hari, lo tengah hari. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halal habis maghrib. Teh manis halalnya habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal habis terawih. Maaf su amat po. Habis maghrib lamaan dikit habis terawih, jangan habis maghrib. Malah habis maghrib kan assalamualaikum doang. Luar biasa disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin kita jangan sombong. Disuruh apa? Bersifat tawadu. Mana buktinya? Ayo kita lihat dalam sholat. Bu, anggota tubuh kita Bang yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat. Bercanda sama temen dikeplak pala kita, marah. Lu jangan pala dong mainnya, bener? Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan Bu? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang babakan KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada. Kenapa? Karena kepala anggota tubuh yang paling terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu, kepala kita Bang sama rendahnya dengan kaki. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki dalam sujud. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat. Kita tahu sendiri pantat isinya apaan. Pelajaran buat kita apa? Dalam hidup jangan sombong. Nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa sih yang mesti kita sombongin Bang? Ayo dah kita pikir dah. Apa yang kita mesti sombongin? Lahir ke dunia kita dibantuin sama orang. Namanya bidan. Dikasih nama sama orang. Dikasih pakaian dipakein nama orang. Apa yang kita bawa? Mic-nya ganti. Ada baterainya habis. Dikit lagi ntar. Ini udah nut-nutan Bang. Makasih ya. Nah. Bu. Apa yang mesti kita sombongin? Gak ada. Kita lahir ke dunia nggak ada yang kita bawa Bang. Sehelai benang pun nggak ada yang kita bawa. Bener Bang? Kan udah disinggung sama ayah Haji Roma Irama dalam lirik lagunya. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah
kau kira dirimu siapa? Kan begitu lagunya. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebuah insan. Ya pok, pernah lagu itu ya? Pada saya. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Someneta peminan nyaut. Itu kesombongan. Ya Allah. Itu kan soneta, masya Allah. Itu polimo ke-12 soneta. Judulnya Setetes Air Hina. Enggak ada yang kita bawa. Apa yang kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Jangan mentang-mentang kaya, duit banyak dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Bener po? Jabatan, pangkat, kedudukan, harta itu semuanya titipan. Jangan bikin kita sombong. Tibang dititipin doang sombong. Bener bu? Dititipin doang sombong. Makanya hidup yang enak kayak tukang parkir. Tukang parkir di mall, wow, mobil banyak banget, cakep-cakep, mereknya mahal-mahal, kagak sombong dia. Ntar mobil satu demi satu bersih, pergi sama sekali nggak ada, dia nggak sedih. Kenapa bang? Ini urusan nyengir tapi mikir. Tukang parkir cuma merasa dititipin, nggak ngerasa memiliki. Makanya kita hidup begitu. Yang punya jabatan jangan sombong dong. Mentang-mentang pejabat lagu banget. Ya Allah, main naik-naikin harga BBM aja. Rakyat lagi susah ditaikin najong bener dah. Kita lagi pada kesusahan gara-gara pandemi 2 tahun kemarin, kita 2 tahun setengah kita nggak boleh kumpul-kumpul begini. Dagang pada diusir-usirin, yang kerja di PHK. Udah ketakutan kita suruh pakai masker mulu. Maka diancam kita pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Waduh, bagaimana kalau mau panik? Nenek panik udah asal pilek dikit ya gua kena nih, ya gua kena nih, ya gua kena dah. Beritanya tiap hari takut-takutin, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada siaran begitu di TV. TV-nya udah renyak semua, nggak dapat stop box. Po, kita doang disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial, biangkalan banget. Rakyat lagi susah jembat juga bansos. Mau diar bener dah. Ibu, idealah ada orang begitu. Bener bu? Ya Allah, jadi pejabat jangan sombong dong. Ini lagi direkam nih, yuk, nyinggung pejabat, nyinggung pemerintah nih, ngeritik marah-marah, kena undang-undang katanya. Wah, tangkap radikal, pret radikal. Enak aja main tangkap aja, emang gue capung main tangkap aja. Iyalah ada aturannya, kalau dikritik jangan marah, emang bener ya bu? Apalagi ini tahun politik 2003-2004 yang baik-baik, jangan sampai salah pilih caleg besok. Kan kita kalau naik Panjat Pinang 17 Agustus yang paling capek yang di bawah. Tuh naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah tuh orang. Bilas-bilas lehernya melintir sono melintir kemari. Yang diinjak di bawah kan ngomong biarin, nggak ngapa-ngapa gue sih diinjak di bawah asal lu naik ngatas. Tapi kalau udah di atas ingat apa? Hadiah banyak, bawa turun dong. Kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Ini udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah juga garas dewek bang. Habis rakyat dimakan semua, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga, najong banget. Oh, habis kerepus semua panci-pancinya sama dia. Enak buat kalau pidato, enak buat demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenal kagak sama rakyat? Nah dia kan wakil rakyat, kita rakyat, tinggian rakyat sama wakil.
Bener kan? Makanya jangan sampai salah pilih besok. Kita butuh perubahan. Enggak impor ya, enggak impor, pret impor juga. Orang kaya makan raskin, itu gak pantas. Jatahnya orang miskin, raskin, beras orang miskin. Ngapa dimakan sama orang kaya? Orang kaya kan berasnya beda, raskai. Ibu, ya iya nih jabatan, harta, pangkat, kedudukan, apa yang bikin kita sombong? Nggak ada, jangan bikin sombong. Sholat ngajarin kita jangan sombong, tawadhu, rendah hati, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apalagi sholat pelajaran buat kita. Dalam sholat kita diajarkan, selesai sholat salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran ibu. Pelajaran apa bang? Pelajaran dalam hidup bermasyarakat. Kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup kudu begaul. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kagak, hidup itu jangan sok. Semua kita perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung, ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Ada yang didengerin. Biar kata saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot, itu ustaz udah lama begitu. Kita ini saling perlu, hidup bermasyarakat begitu. Beda boleh, marahan ya. Jangan. Simbol kebersamaan kita masjid nih, Masjid Al-I'tisam. Nih, saya yakin di sini. Ini ada aturan di masjid kita bang. Aturannya apa? Siapapun masuk Masjid Al-I'tisam, copot sendal, buka sepatu. Bener kan? RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, copot sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Pintar anak-anak. Nggak ada orang nomor 1 di masjid bang, nggak ada. Kalau orang udah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana bang? Biarin. Lu dari mana bang? Dari Kidul gua, ada Kulon. Dia teman kita dari mana? Dari Wetan itu, nggak ada Kulon suruh. Lalu dari mana? Gue dari Kulon, nggak ada Kulon juga loh. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, bacaannya juga sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Bener? Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Makanya nggak ada orang Islam itu anti Pancasila. Semuanya diajarin lewat masjid. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing, rame masjid. Keder malaikat. Nah kita di Indonesia 700 bahasa bang. Wah coba kalau masing-masing gua. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan selain euy. Kacau. Teman kita dari Padang, kencengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca banget. Yang kesini saudara kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Maka kalau sudah masuk masjid jangan ngomongin soal suku, jangan ngomongin soal warna kulit. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, jangan ngomongin warna kulit kok kalau udah masuk masjid bang. Ini warna kulit begini emang kita mesen. Nah kita kagak order. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen bang. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil banget. Mulut, itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain. Orang kagak mesen. Nih. Kita terapkan sholat berjamaah kalau sudah masuk semua. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Benar? Itu syaratnya berjamaah. Imam, makmum, tuh ada. Makmum siapa aja boleh. Lah timbang makmum. Ustaz, itu dia kan tukang mabuk. Boleh jadi makmum? Lah boleh. Timbang makmum. Emang dia mabuk apaan? Tuh kalau naik mobil muntah. Lagi 7 kali dia itu.
Pak Ustadz, kan bacanya nggak fase, saya dengar itu dia. Boleh jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak ada. Terapkan dalam bermasyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Lah timbang rakyat. Baru lahir aja udah rakyat brol tuh bocah bayi. Rakyat udah. Mana nanggung utang negara udah. Bener Bu? Enggak sembarang orang jadi pemimpin. Kudu ada pilkades, pilkada, pilpres. Bener? Ada pileg. Ketahuan begitu. Makanya imam gak sembarangan. Imam harus mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, nah kacau. Syarat jadi imam ada syaratnya dalam ilmu fikih. Pertama, yang fase cari. Yang fase bacanya bang, jadi imam. Yang fase, jadi imam. Yang fase. Mohon maaf, menjadel, bintang swing, minggir dulu. Enggak fase. Jangan kan yang swing, yang bintang aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung. Bintang nggak jelas. Dari mana sih? Walung. Gue dengar bapak lu sakit. Udah meninggal. Udah meninggal kan? Udah meninggal. Oh mendingan. Dengar kita meninggal. Ada bocah kamu saya bang, bintang. Dari ketua panitia HUT RI sambutan, mau ada RW RT banyak buat situ, jabat, tengah hormat, bapak nete, bapak ewe, doang begitu. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase, bacanya fase. Bagaimana cara milihnya ya? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kan kepengennya kagak muluk-muluk. Apa sih pengennya makmum Bu? Kita nih sholat berjamaah, jadi makmum pengen kita apa dah? Kalau pengen kita itu nggak banyak-banyak. Lu kalau jadi imam, sembahyang bacanya jangan lama-lama. Begitu doang udah. Ini mentang-mentang jadi imam sholat, maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut. Cuma nantinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener Bu? Iya, cari pemimpin yang lebih tahu maunya rakyat. Begitu mestinya. Rakyat pengennya kagak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita nih? Nih pengennya kita nih rakyat ini, pengennya kita nih rakyat nih. Nih rakyat pengennya kok enggak muluk-muluk, pengennya kita nih rakyat nih. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Bener kan kok? Enggak muluk-muluk udah. Enggak muluk-muluk. Enggak muluk-muluk. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaan. Suruh ringanin bacaannya, jangan lama-lama. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin bang sama Rasulullah. Sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya Al-Baqarah. Ditegur sama Nabi, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama, jangan begitu kalau sholat. Kalau sendiri nggak ngapa-ngapa, tuh bahasa kita begitu. Ringankan bacaanmu, jangan dipanjang-panjangin udah. Kalau jadi pemimpin udah, jangan lama-lama, begitu intinya. Lama udah, cukup 2 periode, jangan ditambah-tambahin lagi. Ngajong banget kan. Idih Allah. Bu, ini kita jelas. Yang alim yang lebih tahu. Ustadz sama-sama alim, bahasanya sama, alimnya sama, bingung saya milihnya ini. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang jadi imam. Yang tuaan, pilih. Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun dia bareng. Sama ya udah, kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil ini dia. Ini CS kental ini dia, kemana-mana berdua-duaan mulu. Mana punya rokok sebatang ngarang potes sebelah dia berdua-duaan. Habis syarat fikih bang. 4 doang udah. Syarat yang kelima, tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Nah, dia ada sabaran kok, pulang ke sana dikunciin pintu, pulang ke sana dikunciin pintu, akhirnya tidur di masjid.
Di kolong beduk jadi tidur. Ini Masya Allah, kita kepengen kebersamaan bang, kekompakan. Sholat ngajarin kita tuh begitu tuh, ya enggak? Salam kanan, salam kiri, agar kita hidup bergaul enak. Beda boleh, marahan jangan. Jangan mau umat Islam diacak-acak, diobok-obok, bener pok? Diadu domba, jangan mau kita nih. Makanya kita pengen kompak bersatu jadi umat Islam. Kayak 5 jari, ini 5 jari nih, 5 jari nih, 5 jari, ini 5 jari nih, ini 5 jari bang. Ini 5-5-nya beda semua nih, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda nih, beda. Tapi kalau kompak semua, dua, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Wah, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Kalau 5-5-nya kompak bersatu, ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang, madrasah bangun di sono ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Wah, saya ditakut orang kita. Agak model lu. Nah, orang kaya mah beda kok. Duduk bareng rame-rame orang kaya. Orang kaya kentut. Pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Alhamdulillah bapak bisa kentut. Orang kaya. Nah, coba yang miskin kentut sembarangan. Habis dibully kita. Setan lu, bangke lu. Kalau punya adab buat lu kentut sembarangan. Pindah sono pinggir kali lu. Diusir kita po. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah nih. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI. Nih tengah dia. Kenapa? Karena jari tengah jari yang paling tinggi. Tuh di tengah adanya netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral, tengah-tengah. Netral, tengah-tengah nih, netral ya. Jangan belain yang ono mulu, netral, netral. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Ya po? Yang ini kelingking. Simbol kaum perempuan. Nih, Dharma wanita. The power of mak-mak. Kelingking dia bang. Kecil tapi antem. Dan macam-macam bang kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Lah fleksibel ya kelingking, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Kelingking. Di kampung saya ngecek nelor ayam, nelor apa kagak. Sodok apa kelingking. Nggak mungkin pakai jempol bang. Boros. Sian bolanya meledes. Hai dede. Masing-masing fungsinya, masing-masing kerjanya. Kan cakep. 5-5-nya kompak. Ada pejabatnya, orang kayanya, TNI, Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya. Bersatu kompak. Hati-hati, 5 jari ada kelemahan. Di mana-mana bang, pasti tahu kita semua. Bocah aja tahu. Kelingking kalau sweet ketemu jempol. Yang kalah jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu, ayo dong ayam beb, buah khuldinya emam tayang. Tuapinnya tayang, tuapin. Rayu laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Nabi Adam aja kegoda, akhirnya dimakan buah khuldi Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki bu ada jendolannya di leher kaum Adam. Ibu kalau nggak percaya pulang ntar, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya? Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah. Abang kalau nggak percaya ntar pulang, pegang dah, bisikin, tanya, neng ini buah khuldi ya? Bini nyaut, bukan bang, ini paya Arab. Udah bersyukur bu, nyangkut di dada.
Kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta tete angkat dengkul. Mimi tayang, mimi, nggak ribet. Nyampe di dada terbelah dua tuh. Syukur terbelah dua. Kalau satu dua kayak tumor. Kelingking bisa ngalahin jempol, hati-hati, kelingking gak selamanya menang, sweet. Kalau ketemu telunjuk baru kalah, bang. Telunjuk orang kaya. Makanya perempuan asal niat duit begini. Bukan matre, bukan, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustaznya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di sini? Duit sial. Oh sial bang, iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lu. Nah, makanya kita pengen kebersamaan bang, kekompakan. Beda boleh marahan, jangan kayak dua kuping dah. Hidup di masyarakat jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan sama kiri kagak akur. Jangan ikutin kuping dah. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Jangan kayak kuping. Hiduplah seperti dua tangan. Beda tapi akur, kompak. Kita pengen kebersamaan. Kalau kita kompak berjamaah di masjid, terapkan berjamaah dalam bermasyarakat. Artinya kalau berjamaah Allah turunkan rahmat buat kita. Alhamdulillah. Ya dah jam 12 lewat 5 menit. Ini kalau hitung-hitungan hari, hitung-hitungan tanggal nih udah ganti hari, ganti tanggal nih. Ini ceramah paling lama sedunia ini. Ceramah dari hari Rabu sampai hari Kamis. Kalau udah ganti hari ini bayarnya double ini. Hitungannya lembur. Bercanda panitia, bercanda. Belum makan, lapar lagi lebih ya. Kalau ada siapin ya. Saya kok kemarin nggak sendiri tapi sama temen rombongan. Saya kemarin nih boleh kan iklan kok ya, bang, boleh iklan ya. Saya kemarin bawa produk namanya produk madu Bang Tile. Madu mereknya Bang Tile, ada foto saya di situ. Ini madu murni dari Jambi, Parakan Sumatera. Kok saya kemarin bukan jualan, enggak jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Ini madu murni buat kesehatan. Alhamdulillah ayah Haji Roma Irama udah langganan tuh 3 bulan 37 liter. Masya Allah luar biasa tuh. Teman-teman yang lain para artis Haji Kiki Paramida, Evita Mala, banyak tuh, Ika Nurjana, Bang Haji Akri, Patrio, ada lagi Babi Haikal, banyak udah pada pesen ya. Enggak, lo nggak percaya anak-anak muda lihat di IG-nya ada ya kepoin IG-nya tuh madu Bang Tile. Di sana adanya madu murni buat kesehatan kok. Ya kenapa saya bukan buat pribadi, bukan. Saya lagi ada hajat, doain di depan rumah saya ada 3000 meter, saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Jadi ini ibu bapak beli madu itu duitnya ntar buat ke sono lagi nyicil gitu, nyicil buat pembebasan lahan ya. Ada di sono setannya. Mana bocah tadi sono setannya? Di mana sih setannya bocah? Nunjuk apa? Bocah. Mana? Ada. Mana setannya? Oi, nak madu tim ada. Oh iya di sono ada setannya no. Ya silakan beli po di sono, yang punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya ya. Kalau beli nggak punya duit minjem malu. Gelang boleh, gelang cincin taruh di sono nggak apa-apa. Mudah-mudahan hajat saya, keinginan saya, usaha saya, ikhtiar saya untuk bebasin lahan Allah berikan kemudahan. Amin. Karena memang dicicil, yang punya tanah mau dicicil untuk pembebasan lahan. Alhamdulillah. Nah mau sana ya, dah ini aja udah ya, dah jadi sana kok. Nah ya ini aja. Yuk kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak kita anak yang solihin dan solihat. Doain orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan.
Doain juga para guru-guru kita yang masih hidup, para ustazah, para kiai, para ulama. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam melayani, mengayomi kita, sehingga takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma ihdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimina wal hiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.